Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku ya, sekarang kita masukin pada materi ya, mengenal struktur organisasi lembaga informasi. Mengenal struktur lembaga ya, organisasi ini sangat penting sekali ya di dalam mata kuliah kerjasama lembaga informasi. Di dalam mengenal struktur organisasi, kita secara empirik ya tahu bahwa struktur organisasi memiliki nilai yang signifikan bagi kelangsungan sebuah lembaga informasi perpustakaan. Demikian juga ada yang berpendapat bahwa struktur organisasi yang independen menjadi tolak ukur idaman bagi sebuah lembaga informasi perpustakaan. Bahkan dikatakan kunci sukses bagi kemajuan lembaga informasi perpustakaan. Karenanya penting untuk kita pelajari. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang lain, kita perlu tahu tentang pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dipahami sebagai sistem yang digunakan untuk menjelaskan hierarki dalam sebuah organisasi. Dalam struktur organisasi kita dapat melihat kedudukan, fungsi, dan peran lembaga informasi dalam sebuah organisasi. Dari sebuah struktur akan dikembangkan bagaimana organisasi itu beroperasi untuk melaksanakan tujuannya. Selanjutnya, beberapa pakar menyampaikan pendapat ya. Misalnya di sini ada Hasibuan. Dia mengatakan struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis kewenangan, bidang dan hubungan kerja, garis perintah, tanggung jawab, rentang kendali, dan sistem pimpinan organisasi. Selanjutnya ada juga yang mencoba menyampaikan tentang struktur organisasi, yakni Tiliangji ya. Tiliangji mencoba untuk memahami struktur organisasi ya dan mengartikannya sebagai kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebutuhan kerjasama. Cakupan struktur organisasi di sini juga penting kita ketahui, yakni tata letak sistematis yang digunakan dalam sebuah organisasi dimaksudkan untuk membagi, mengorganisasi, dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan tanggung jawab antara anggota organisasi. Umumnya struktur organisasi didasarkan pada hierarki dan garis tanggung jawab atas setiap tugas atau kewenangan di organisasi. Struktur organisasi mencakup bagaimana tugas-tugas dan tanggung jawab dipecahkan menjadi unit-unit atau dipecah menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil. Bagaimana tugas-tugas dialokasikan di antara unit-unit dan bagaimana unit-unit saling berhubungan dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk organisasi ya. Di sini ada bentuk yang struktur organisasi fungsional yang dapat digambarkan seperti garis ke bawah ya, dari kemudian struktur organisasi matrik yang digambarkan dengan menggunakan model matrik tentunya. Nah, kemudian bentuk struktur organisasi yang ketiga, struktur organisasi garis dan staf. Di sini ada garis-garis horizontal, vertikal, dan ada garis ke bawah juga. Dan yang keempat ada struktur organisasi jaringan. Nah, di mana struktur organisasi jaringan ini melibatkan banyak pihak ya, dengan jaringan yang sangat luas. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama yaitu tentang ukuran organisasi. Ya, kemudian kedua tentang tujuan organisasi. Tiga, lingkungan organisasi, dan yang keempat adalah kultur organisasi, yang kelima teknologi dan sistem informasi, yang keenam sumber daya manusia. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.